Sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati dan dicintai oleh Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, memelihara, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kita dari segala kuasa sakit penyakit, kuasa dosa yang membinasakan, dan juga kuasa wabah virus corona. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita sejenak dengan penuh kerelaan, dengan penuh kasih setia, memberikan waktu untuk dibentuk oleh Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan yaitu dari Roma 8 ayat 2. Demikian firman-Nya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya di dalam kehidupannya. Sahabat yang diberkati, dikasihi oleh Kristus. Di dalam dunia ini hampir bisa dipastikan bahwa tidak seorang pun manusia tidak melakukan kesalahan. Bahwa tidak seorang pun manusia tidak mengalami kegagalan. Bahwa tidak seorang pun manusia tidak berbuat dosa. Hampir dapat dipastikan semua umat manusia pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran, bahkan pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar kendali sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah. Dosa mengakibatkan kematian. Dosa mengakibatkan orang bisa stres, bisa lemah, bisa takut, bisa khawatir, bahkan bisa memasuki fase menjadi tidak normal. Saya pernah dijumpai oleh seseorang pemuda yang merasa sangat berdosa. Ia merasa tidak layak. Dia stres, dia terkejar-kejar oleh perasaan berdosanya. Lalu saya menyampaikan kepadanya bahwa perasaan berdosa itu adalah baik. Tetapi jika ditindas perasaan berdosa, dikuasai perasaan berdosa, itu menjadi tidak baik. Perasaan berdosa itu berawal dari Roh Allah yang menyapa, mengingatkan, menegur kita karena kasih setianya. Tetapi kita harus mengambil langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita harus meyakini ketika kita berseru kepada Yesus, ketika kita mengaku dosa kepada Yesus, Ia mengampuni, Ia membaharui, Ia melayakkan kita sebagai ciptaan yang baru. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu adalah setia. Jika kita mengaku dosa kita kepadanya, Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sahabat-sahabat yang diberkati, ditakuti oleh perasaan-perasaan bersalah mengakibatkan orang tidak dapat bangkit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang dipercayakan Allah. Maka dikatakan Paulus, Roh Allah itu roh yang menghidupkan. Roh Allah itu roh yang memberi semangat baru. Roh Allah itu roh yang membangkitkan kita untuk percaya penyertaan Allah ada bersama kita. Maka sekarang kepada kita dipastikan Allah bahwa Roh-Nya yang memberi hidup, Roh-Nya yang memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut ada bersama kita, agar kita bangkit, kita bersemangat, kita berkarya selagi Tuhan mempercayakan waktu, selagi Tuhan mempercayakan kesehatan, selagi Tuhan mempercayakan talenta karunia
kebisaan, bahkan mungkin harta benda, selagi Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Mari kita bangkit untuk mempersembahkan semua itu dalam bentuk karya, bentuk kerja nyata kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari bersemangat, karena kuasa dosa dan maut telah ditaklukkan di kaki salib Kristus. Kita sekarang hidup untuk kemuliaan, untuk kebahagiaan, untuk mengalami pengalaman bersama Allah. Selamat, hidup baru, semangat baru, dan terus berkarya. Pastilah Tuhan akan memberkati kita. Amin.